Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini aku lagi di daerah Bogor, tepatnya di Kecamatan Luwiliang. Cuaca di sini sangat mendukung, cuacanya cukup mendung dan aku mau ngajak teman-teman untuk kenal lebih dekat di sebuah tempat coffee shop yang ini berbeda dari coffee shop pada umumnya. Teman-teman, balik lagi bersama aku Wandri di channel Wandri Storia. Kita lagi di Kopi Patani dan ini aku bersama owner Kopi Patani, namanya Bunda Betty. Udah jadi seperti ibu aku sendiri. Iya di. Iya di. Aku pengen dengar cerita Bunda, biar teman-teman tahu dari awal berdirinya Patani Kopi. Kalau bicara tentang Patani Kopi sih sebetulnya ada kegelisahan sebetulnya. Kegelisahan. Katanya kan sesuatu itu kalau dari sebuah kegelisahan bakal menjadi sesuatu yang indah pada waktunya gitu. Karena rasa gelisah ya. Gelisah tentang hidup, gelisah tentang masa depan, gelisah tentang gue tuh nanti jodohnya siapa gitu kan ya, atau gelisah tentang gue tuh nanti kedepannya gue jadi apa sih gitu kan. Iya, nah bener. Sebenarnya itu sih yang mengawali kenapa ada Patani Kopi di Luwiliang. Kegelisahan seorang ibu dan ayah tentang masa depan anak gitu loh. Maksudnya apa sih yang bisa dibanggain dari kampung halaman ini gitu. Selain macet ya, Luwiliang kan terkenal macet tuh. Terkenal dengan pasarnya. Makanya apa sih yang bisa bikin anak cucu kita nanti mau balik ke kampung halaman gitu kan. Berarti kampung halaman itu seharusnya punya daya tarik tersendiri buat generasi penerus kita kan. Sehingga mereka sejauh-jauhnya pergi pun mereka pengen banget balik ke kampung halaman. Karena ada yang dirindukan gitu loh. Ada sesuatu yang ingin mereka kembali rasakan, mereka temui, mereka peluk gitu kan ya. Nah, rasa itulah yang kita cari nih sebagai orang tua, yang kita siapkan gitu loh. Apa sih yang bisa dibanggain dari kampung halaman kamu gitu kan. Nah, karena kegelisahan tadi, akhirnya ya udah yuk coba apa yang bisa digali di Luwiliang. Gitu loh. Apa sih yang bisa digali di Luwiliang, potensi alam kah, potensi sumber daya manusianya kah gitu kan. Apa yang bisa digali di Luwiliang dan diciptakan sehingga bisa bikin orang mau datang dan datang lagi gitu. Nggak meninggalkan gitu kan. Nah, oke, akhirnya saya belusukan nyari ada apa sih potensi yang bisa digali di Luwiliang. Ternyata amazing, Luwiliang itu kaya deh. Luwiliang itu kaya. Kenapa dibilang kaya? Karena dari potensi alamnya, ternyata Luwiliang itu kan pernah dimasuki oleh Belanda dan Jepang. Gitu. Buktinya kenapa ada Belanda masuk, ternyata di kebun masyarakat, kita bicara Luwiliang ya, bukan bicara Bogor Barat, terlalu lebar. Ternyata di Luwiliang, di kebun-kebun rakyat itu pasti ada pohon kopi walaupun 2 biji gitu loh, 5 biji nggak banyak, bukan perkebunan luas gitu, tapi itu pohon kopi yang peninggalan dari orang tuanya, neneknya gitu, udah menahun-nahun. Sampai pohon kopi itu tinggi gitu kan. Nah, itu berarti kan menandakan Belanda pernah ada di sini. Kalau nggak ada Belanda masuk, nggak mungkin ada pohon kopi. Termasuk masuk Cianten. Luwiliang kaya untuk sumber daya alamnya. Hanya saja mungkin karena sumber daya manusianya yang belum peka, belum terasah ya gitu.
tingkat kepeduliannya masih cuman lah pohon kopi segitu buat apaan dipanen juga nanti diolahnya gimana bingung. Iya. Bunuh gitu kan. Ada kebun Cianten teh. Ya cuman dinikmati aja tapi tidak mau tahu sejarahnya. Kenapa sampai ada kebun teh di Cianten? Kenapa nggak Puncak doang gitu kan? Lalu sekarang ada lagi yang baru ada Nirmala ya, Malasari gitu kan. Ya ternyata memang Leuwiliang terutama atau Bogor Barat itu memang pernah dimasuki oleh Belanda dan Jepang. Dari situlah aku jadi tertarik untuk ya udah kita angkat yuk. Kan kalau kita datang ke sebuah tempat kan pasti yang dicari oleh-oleh ya. Iya. Yang namanya oleh-oleh kan berarti setiap saat, setiap detik, setiap menit harus selalu ada, ready. Ready. Kalau nggak ada atau nggak bisa jadi oleh-oleh. Iya dong. Iya. Nah, kopi itu kan dia tidak ada masa basi istilahnya lah. Dia tahan lama, tanaman yang tahan lama. Kita cobalah kopi dari beberapa teman-teman yang punya kebun kopi, kita ajak kerjasama. Kita coba olah ya sama si ayah tuh dibikinin alat tradisional lah, kayak cara nyangrainya pakai alat tradisional, ngupas kulitnya. Terus kita memang prosesnya juga natural kan, yang nggak bikin ribet petani istilahnya. Gitu. Ya dong. Kalau natural itu kan tinggal petik yang merah, jemur. Nggak ada proses lain. Kan simpel sebetulnya. Nggak ada harus direndam semi wash, full wash atau honey atau apa. Itu ribet buat petani kita. Jadi saya itu ngajak petani itu mengedukasi, ya udah simpel aja deh gitu. Petik merah, jemur. Kering, kupas. Gitu loh. Karena ternyata kan pola di masyarakat itu kalau dia ada kopi di kebunnya itu direbus. Jadi kupas kulitnya direbus, udah direbus baru untuk kulitnya dikupas. Jadi kayak ngupas kulit kacang ya lebaran kayak gitu. Padahal kalau dengan cara itu kata si ayah rasa kopinya jadi hilang. Karena udah ada perebusan gitu. Nah, 2017 kita awali itu di Bogor Barat terutama di Leuwiliang, kedai kopi yang bener-bener respect ke kopi beneran gitu lah ya, asli kopi gitu, nggak ada campuran apapun ya, baru Patani Kopi. Gitu. Setelah itu barulah ada kedai-kedai kopi yang lain, kedai kopi kekinian kebanyakan kan gitu. Nah di awal tahun pertama Patani Kopi aku udah mau sempet nyerah waktu itu, karena si ayah kan masih keliling-keliling ya, masih ada tugas-tugas lah dia. Di awal tahun pertama tuh aku sempat mau nyerah, aku bilang ya kayaknya kedai kita udahan deh gitu. Kenapa ya Om Bun? Aku nungguin dari sehari 2 hari gitu sampai malam kok nggak ada orang yang ngopi gitu kan. Terus kok kayaknya lelah gitu kan nunggu konsumen gitu. Terus atau kita rubah kiblat aja deh gitu. Kopinya kayak orang-orang kekinian. Pakai ini gitu kan, pakai tepung-tepungan lah apa gitu. Dulu juga udah mulai musim kopi. Udah kan itu kan memang lagi tren-trennya kafe kopi berjamur di mana-mana kan. Nah, terus saya bilang gini, jangan. Kita itu mau mencoba mengembalikan lagi identitas kopi. Jati diri kopi sesungguhnya gitu. Bahwa nenek moyang kita itu menghargai kopi itu simple. Tanam, panen, jemur, tumbuk, sangrai, seduh. Nggak ada yang ribet gitu loh. Simple ya. Simple banget gitu. Nggak ada yang harus ada takaran airnya sekian, suhu sekian gitu, temperatur sekian. Nggak ada. Nenek moyang kita tuh sesimpel itu gitu loh. Menghargai kopi gitu. Jangan, nanti pun akan ada ketemu circle-nya sendiri. Bertahan Bunda gitu. Tadinya aku udah mau sempat nyerah deh. Bayangin aja dari pagi gue pulang jam 1 malam di saat perempuan-perempuan yang lain udah tidur manis, tenggelam di bawah selimut, pelukan sama anaknya mungkin, pelukan sama suaminya ya. Ini gue masih di jalan pulang dari kedai gitu kan. Memperjuangkan apa gitu.
hanya karena tadi kegelisahan. Kegelisahan. Pengen punya sesuatu di kampung halaman yang bisa dibanggakan anak cucu kelak gitu loh. Iya. Tapi kan kita bicara bukan anak cucu doang ya. Semoga generasi yang lain juga bisa terbanggakan. Iya. Atau misalkan bisa membuka lowongan kerja selebar-lebarnya gitu kan. Mimpinya. Ya manusia kan boleh bermimpi gede dong ya kan. Ngapain mimpi kecil doang ya enggak. Dunia itu lebar sayang, semesta Iya. alam itu indah-indah luar biasa. Jadi bermimpilah sebanyak-banyaknya, seluas-luas, setinggi-tingginya. Nah, 2017 kita ngenalin Kopi Luwiliang di beberapa event di mana di Festival Kopi Jili 2 di Pekansari. Kita tuh bawa kopi di karung lah, pokoknya ke stand itu tuh udah kayak mindahin dapur ke stand gitu loh ke Pekansari. Bawa ayakan, bawa tampa, pokoknya. Nah saat itu alat roasting belum pakai mesin, Belum. udah pakai gerabah, tapi masih pakai manual, pakai tangan. Nah, itu orang waktu itu mana percaya di Luwiliang ada kopi. Iya benar. Orang nanya, emang di Luwiliang ada kopi? Emang ada kebun kopi? Karena kan mindset mereka kebun kopi itu 25 hektar hamparan kebun kopi, sedangkan di Luwiliang nggak ada. Iya, ketinggiannya berapa? Per bulannya tuh berapa kapasitasnya. Di Luwiliang itu ya tadi balik lagi kebun kopinya peninggalan zaman nenek moyangnya. Di kebun masyarakat gitu loh, yang tadi semplok gitu, 5 pohon lah, 3 pohon kan gitu. Nah, ya kita bilang kalau bukan kopi Luwiliang ngapain kita bawa kan? Iya. Kan kopi jujur loh. Kita nggak bisa bohong loh sama kopi, beneran. Benar. Belajar jujur itu dari kopi. Belajar juga. Kopi nggak pernah bohong. Kalau dia robusta pasti pahit, iya kan? Kalau di Arabica pasti asam. Nah, kalau di Excelsa atau di Iberica pasti ada asamnya, ada pahitnya, gitu kan? Terus kopi itu kan membawa karakter dari mana dia ditanam. Terus apa naungannya, pohon naungannya kan gitu. Jadi gak bisa tuh misalkan kita bilang, oh ini kopi Luwiliang, padahal misalkan dari Ciwidey. Padahal di Ciwidey kan kebanyakan kebun stroberi misalkan ya. Iya. Kok rasa kopinya kok ada rasa stroberinya. Iya. Tapi kita bilang itu dijudge kopi Luwiliang gitu. Padahal pasti ada tanya, emang di Luwiliang ada kebun stroberi? Nah kita jawabnya gimana tuh? Iya benar. Nah, jadi belajarlah jujur lewat kopi deh. Belajar jujur. Nah, 2017 mengenalkan kopi Luwiliang, orang masih nggak percaya gitu. Terus ada event apa kita ikut. Nah yang ngeboom itu pas kita ikut di 2018 itu Big Bang, acara Big Bang di JCC ya. Dari pertengahan Desember sampai pertengahan Januari 2018 itu. Nah dari situ kopi Luwiliang langsung mencuat. Masuk di Kompas, masuk di banyak media massa, terus Dai TV datang, El Sinta TV datang, dari situ baru tuh kopi Luwiliang naik. Nah, ya, tapi seiring berjalannya waktu kan tadi balik lagi ke target pasar kita siapa. Gak mudah memang memperjuangkan sesuatu yang murni gitu ya. Yang murni gitu. Itu gak mudah, jatuh bangun. Jungkir balik itu kita jalani semua sampai akhirnya sekarang ada di titik dimana ya orang sudah tahu brand Patani Coffee seperti apa. Intinya memang apapun yang kita perjuangkan harus konsisten. Fokus ya Bun ya. Gak usah ngedengerin orang bla 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 bla, karena tidak semua orang suka juga dengan kita dan kita tidak wajib memaksakan diri untuk mereka suka ke kita gitu loh. Iya betul. Gitu loh. Mereka nggak suka ke kita ya udah biarin gitu. Mereka suka ke kita ya alhamdulillah. Jadi biarkan itu secara organik aja sih sebenarnya. Karena kalau kita memaksakan diri untuk disukai orang lain, capek. Itu sih gitu. Jadi, boleh lihat produknya Bun? Boleh, ada. Neng, maaf dong, minta itunya produknya Robusta, Arabica Luwiliang, Excelsa, Iberica, Cascara, Kawadau. Jadi mulai dari biji kopi, kulitnya, padahal yang merah itu kalau kata saya bukan kulit tahu.
Oh, daging. Daging. Iya. Daging kopi itu yang merah itu. Kulitnya mah Gitu. hanya Kulitnya sedikit. yang kulit ari coklat itu Ari-arinya ada. Setelah daging Benar. ada kulit ari coklat baru biji. Mm-mm. Nah, terus ada jadi turunannya ada dari daging kopi yang merahnya, ada dari daun kopinya, ternyata bisa diolah. Nah, itu kita kalau untuk daun kopinya, kawah daun itu kita duplikasi dari teman-teman dari Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi di Heeh, Padang. ya. Pernah dengar sih Bun, pernah dengar. Kita Gitu. pelajari cara cara pembuatannya kayak mana Heeh. gitu. Jadi keren juga ya, dari awalnya kopi Heeh. punya apa segmented yang lain, Iya. masih satu sirkular. Terus ditambah juga kan kalau kadang suka ada konsumen datang suka gini, Bun ada P60 nggak gitu kan? Ada Vietnam Drip nggak gitu? Vietnam Aku suka bercandain gini, jauh ke Vietnam mah, kudu naik pesawat ya kan? Kasih teh. Thank you ya. Nah ini produknya tuh, jadi banyak turunannya kan? Nah, aku bilang bercandain tuh mana neng bambu drip neng? Bambu drip. Sama sedotan. Nah, aku bercandain ke Vietnam jauh. Aku naik pesawat pakai visa pula gitu kan. Tadi aku bikinin Indonesia drip Indonesia awalnya drip. gitu. Emang ada Bun? Ada. Nah, aku ngomonglah ke si ayah kan. Ayah pokoknya gimana caranya bikinin Indonesian drip. Terserah itu dari apa. Ternyata ada. Ada caranya. Kita punya Indonesia bambu drip. Indonesia Nah, ini deh, ini namanya Indonesian bambu drip. Bagus ya Bun ya. Nah, ini tuh jadi dipasang di gelas tuh. Oh gitu. Kenapa Indonesian bambu drip? Kan Indonesia itu kaya dengan bambu Iya. dan kelapa. Kelapa. Nah, ini standingnya dari batok kelapa. Oh. Ininya rotan, ini dudukannya. Nah, ini dari bambu. Dari Nah, ini anyamannya dari rotan juga. Ini anyaman Dayak nih. Oh iya, anyamannya. Si ayah yang ngajarin. Nah, pinter ya si ayah ya. itu Bisa apa aja nih. ngulik orangnya ya. Ngulik ya. Nah, ini pun bukan karena apa gaya ya. Pengen beda enggak. Bambu itu mengandung antiseptik tinggi. Oh iya iya. Jadi dia bisa menyerap itu bisa menyerap zat karbon. Zat karbon itu kan zat arang ya. Sini kan. Dia bisa menyerap glukosa yang ada dari biji kopi. Gitu. Ini mengandung antiseptik tinggi nih. Dan kalau ini kan bambu kan nggak ada kimianya dek. Iya, alami. Alami loh. Bambu dipotong, dibikin bilah-bilah bambu, dicuci, dijemur, dianyam. Nggak ada tuh misalkan lem perekat atau apa kan nggak ada. Jadi aman kan kopinya, kopi atau teh gitu atau buat saringan jeruk juga bisa, markisa gitu kan malah diminum lebih aman. Dan ini bisa dicuci berulang-ulang. Iya benar. Lebih efisien, lebih hemat. Lebih hemat. Dibandingkan pakai dripper yang lain. Iya iya. Gitu. Ini baru satu ya Bun ya. Nah, baru satu. Ini dari kopi Dari kita kopi. ya nih. Ini kopinya, mana tuh kopinya? Banyak Bun. Ada robusta. Di Terus, Robusta. nah ini robusta Lewiliang signatur kita. Nah, turunannya ada kawah daun, Kawah daun. ada kaskara, Wah, nih. banyak banget. Terus Kalau ini yang apa kata Bunda? itu sebenarnya kan daging kopi. Daging kopi. Bukan Namanya kulit kaskara. ya. Yang merah itu daging guys. Daging kopi. Aku pikir awalnya ini daun kopi. Nah, Ternyata yang daun itu daunnya ini. Oh. Kawah daun dibikin teh juga. Jadi kalau aku bilang sih kalau ke teman-teman aku ngenalinnya kalau kaskara itu Oh dia kopi tapi teh. Iya iya. kalau kawah daun dia teh tapi kopi. Oh gitu. Karena kan dia daun. Iya iya. Kalau itu dia kopi Tapi tapi jadi teh. Kalau ini dia teh Jadi tapi kopi. Gitu. Nah,
Dari situ turunannya ada lagi karena kopi itu atau teh itu biasanya sebetulnya kan kalau minum kopi sama teh yang sehat itu nggak pakai gula ya. Iya. Tapi kan ada beberapa orang juga yang masih nggak bisa meninggalkan rasa manis. Iya. Benar. Rasa manis. Meninggalkan rasa manis tuh. Nah, ya udah kita produksi gula aren semut. Oh. Gula arennya asli dari Lewiliang juga, dari Purasari, Iya. Puraseda. Kita rubah menjadi gula semut. Kenapa dirubah jadi gula semut? Biar bisa dibawa kemana-mana, nggak ribet, nggak leleh. Kalau kenapa sih nggak dibikin gula cair? Iya. Gula cair kan harus suhu ruang. Kalau nggak suhu ruang nih cepet basi, ya kan? Biar nggak cepet basi, biasanya ada pengawetan, sama aja. Mendingan dibikin gula semut aja. Dia nggak ada pengawetan apa-apa, ya kan? Lebih alami. Terus berkembang lagi, kita ada gula stevia. Oh, ada itu stevia. Baru lihat nih. Nah, ini kan lebih rendah kalori lagi. Ini udah bubuk ya? Ya, udah stevia itu kan dari daunnya kan. Gitu. Wah. Jadi turunannya banyak tuh, Dek. Banyak kan? Nah, ada lagi berkembang. Siapa sih yang nggak kenal sama sedotan? Nah, akhirnya kita ngulik lagi nih di alam. Apa sih yang Allah ciptakan, disediakan di alam buat pengganti sedotan? Selain kan udah ada bambu ya. Terus ada juga sedotan kertas ya. Ternyata ada sedotan yang lebih alami. Kita nggak usah bikin lubang karena udah dilubangin sama Allah. Nggak diwarnain karena udah diwarnain sama Allah. Udah lebih kuat gitu kan. Terus kalau dipakai minum juga tidak akan ada bau jamur dan lain sebagainya gitu. Nih, ada sedotan dari batang pakis namanya. Oh. Saya pikir itu nggak kelihatan ya kayak nggak kelihatan. Kayak bambu ya tuh. Nah, tuh. Iya ya. Ya kan? Dan ini bentuknya unik deh. Iya benar. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Ya suka-suka Allah kali ya. Iya. Kan tuh ya. Iya benar. Ya dong. Ini kan bengkok tuh. Warnanya cakep banget kan? Iya, warna cakep. Ini alami dari sana. Ini alami, warnanya emang begini, pakis yang tua ya. Pakis yang tua. Ada yang bengkok, tuh ini bengkok nih, nggak bisa kan? Mau dilurusin juga susah. Gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lekuk-lekuk. Nah, ini kalaupun nggak dipakai, dibuang pun jadi pupuk. Oh iya. Terurai. Iya kan? Terus ini bisa dipakai berkali-kali karena kan ada sikatnya. Tapi dicuci jangan pakai sabun. Gitu. Nah, ini lebih alami. Lebih go green gak sih? Ya kan? Lebih go green. Zero waste. Gitu. Betul gak sih? Betul, Bun. Nah, ini yang ngumpulin ibu-ibu, bapak-bapak yang lansia. Oh. Bahagia nggak mereka sih? Ya kan? Mereka ngumpulin, kita beli, ya kan? Kita packaging. Mereka punya harapan hidup lebih, karena punya penghasilan walaupun nggak besar, gitu kan? Terus karena kebutuhan ini banyak misalkan, mungkin dong dibudidaya, dirawat. Yang selama ini kan ini sebetulnya batang pakis ini tumbuhan dianggap belukar deh. Oh yang. Oh dibakar, itu katanya cuma dipangkasin, dibuang gitu. Kan kita kan yakin Allah itu menciptakan apapun di bumi pasti ada maksud. Masa sih ini batang pakis cuman jadi belukar doang, kan gak masuk akal. Padahal ini kalau buat beneran pecinta alam, kata si ayah, kalau saat kehausan gak ada air, batang pakis ini yang muda dia menyimpan air. Oh gitu. Dia bisa jadi penyelamat kita. Berarti kan pas tua dia juga ada manfaatnya meren. Ternyata bisa jadi sedotan dong. Benar. Jadi dari kopi turunannya banyak. Nah, sesuai kebutuhan. Aku lihat ini Bun banyak pohon-pohon nih. Itu juga dari kopi. Ngobrol nih kayak gini. Pohon-pohon. Kalau boleh ini ada pohon apa aja Bun? Oke. Ini kan kita tadi ya bicara kopi. Ngobrol kayak gini kan, kayak sama Andri kan. Sambil ngopi gitu kan. Sambil terus ngopi. Andri bilang,
Bu, bibit kopinya ada nggak? Nah, bibit Ya kan? Iya. Terus aku, wah peluang nih. Oh ada, Ada. mau bibit kopi apa kan gitu. Arabica ada nggak? Robusta ada. Mau berapa banyak? Buat kapan? Kayaknya kan kita siapkan dong sama teman-teman petani. Ayo dong bibitin kopi. Iya kan? Kita rawatin. Kenapa? Ada apa? Ada peluang tadi. Jadi mulai dari gara-gara kita biji kopi, turunannya banyak sampai ke teh, akhirnya ke bibit. Ke bibit. Gitu. Ini unik ya bibitnya ya, Bun? Bibit. Nah ini kita tanam menggunakan galon bekas. Galon bekas. Jadi yang kata orang nanam pohon kopi di pot itu nggak bisa berbuah, ternyata berbuah. Ini ada Arabica, ada Liberica, ada Excelsa, ada Robusta dan ternyata berbuah. Berbuah. Banyak. Banyak lagi. Iya. Ya kalau buat kebutuhan sendiri mah cukup lah. Cukup ya. Itu 10 pohon misalkan, ya kan? Nah, untuk produk-produk ini, Bun, kalau teman-teman yang nonton pengen beli juga. Alhamdulillah. Produk kita sekarang ada di Tokped. Ada di Tokped. Ada di Shopee. Waduh. Ada di TikTok Shop. Wah, lengkap. Cari aja nama tokonya Teras Bun Bun. Teras Bun Bun. Itu nama itu juga ada filosofinya loh, gengs. Siap. Terus kalau medsosnya pun ada? Ada. Namanya Instagram kita @coffeepatani. Kasih di deskripsi. Iya. Instagramnya @coffeepatani. TikToknya ada Teras Bun Bun. Teras Bun Bun. Itu ada. Terus itu sosmednya ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Bun. Itu ada duren. Kalau boleh tahu, durennya itu dijual juga nggak di sini? Kita jual duren. Jadi ternyata buat teman-teman nih yang mau minum, nyobain sekali seumur hidup kali ya. Iya. Kopi durian. Oh iya, datang ke sini ya nanti. Ada kopi, ada durian lengkap. Itu enak banget. Kopi robustanya ditubruk. Iya. Ntar kan dia si ampasnya turun tuh. Nah nanti siapin tuh buah durennya 2 apa 3 biji gitu di gelas, siram, gitu. diaduk, makin dingin makin pokoknya itu kopi duren terbaik pokoknya gitu. Nah ini durennya duren luliang. Iya. Duren luliang dari Barengkok, dari Angsana, dari Cibata, dari Cengal, dari Karyasari, pokoknya kecamatan Luliang gitu. Pokoknya kita nggak pakai durian dari luar, gengs. Iya. Sorry, karena kita lagi nge-branding Luliang. Dan ini eksklusif di bulan-bulan tertentu. Oh ya, pas musim duren aja gitu. Jadi kalau pas lagi nggak musim duren di Luliang ya mohon maaf tidak akan menemukan kopi durian karena kami tidak menggunakan durian dari luar. Ini ya mencoba untuk konsisten. Iya. Gitu. Tapi kalau kopinya ada terus. Kalau kopi kan panen terus. Gitu. Jadi kalau durian kan dia muter sebetulnya. Ternyata durian itu juga musimnya nggak berhenti loh. Misalkan sekarang nih Luliang nih, berarti kan Jawa Barat nih. Iya. Nanti bergeser ke Sukabumi, bergeser terus ke Jawa Tengah, gitu. Terus bergeser ke Jawa Timur, dari Jawa Timur nanti bergeser lagi tuh, nanti Papua muter, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, balik lagi ke Jawa Barat. Jadi tiap bulan tuh. Iya. Jadi ternyata durian pun musimnya setahun itu nggak ada berhentinya, cuman pindah-pindah provinsi gitu loh. Pindah-pindah tempat ya. Ternyata. Baru tahu saya juga. Aku juga baru tahu. Pantesan ada durian setiap kita beli. Es durian. Bener, ternyata durian bisa dari Kalimantan, dari mana, karena durian itu ya itu muter. Si ayah yang bilang. Iya, si durian ayah itu muter, iya. Karena si ayah sering keliling-keliling Indonesia. Iya, dia hasil observasi kali ya. Ini durian musimnya gimana sih gitu. Dan ternyata kopi kalau pohon naungannya durian itu the best. Jadi ada pohon durian, ada pohon kopi. Karena pohon kopi yang baik itu
harus ada pohon naungannya. Oh. Jadi nggak langsung kena matahari. Kata si ayah, aku juga belajar dari si ayah. Kan guru besar aku si ayah, guru besar kita ya. Guru besar kita. Guru besar. Aku yang tadinya nggak paham kopi, aku diracunin kok sama kopi sama si ayah. Awal-awal kenal kopi itu kan aku disuruh cupping kopi 10 cangkir, suruh ngebedain tuh. Ya kan mama tahu sendiri ya. Iya benar. Biasanya kan kopi-kopi saset ya, Iya. habis nyuci ngopi gitu doang ya. Iya benar. Ini suruh ngaping kopi murni. Kopi murni. Kan kita nggak tahu awal-awalnya kan nggak tahu beda Arabica, Robusta, beda ini ya. Terus Arabica juga kan banyak macamnya. Arabica ini, Robusta ini kan gitu. Suruh cupping. Ya namanya lidah emak ya semua sama dong. Iya kan? Gimana Bun? Sama nggak ada bedanya gitu awal-awal. Tapi kesini-sini karena sering cupping, sering tester, sering nyoba sama si ayah. Ala bisa karena biasa. Sekarang jadi sensitif loh indera perasa tuh. Iya. Indera perasa, indera penciuman. Jadi kalau kopi tuh aku udah nggak usah cupping lagi, cuman buka doang. Ini deh, kayaknya ini udah nggak layak deh. Kayaknya jadi udah sensitif gitu deh. Jadi udah malah sekarang si ayah kalau ini kopi Bunda cobain. Ini apa coba nih? Ini bagus nggak? Gitu. Coba Bun. Gitu. Padahal aku tadinya nggak paham kopi. Tapi kalau kita mau belajar Pasti bisa. pasti insya Allah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Itu aja sih Dek. Iya. Makasih ya Bun ya. Jadi panjang ya obrolan sore kita, mantap. Obrolan sore yang Di tadi kebon. sempat terhenti di pagi hari. Obrolan sore di kebon. Buat teman-teman yang mau ke Patani Kopi, ada gak di Google Maps Bun? Ada dong. Ada. Patani ada Kopi di Bogor. Patani Kopi Bogor. Nanti aku taruh linknya di deskripsi dan medsosnya juga aku taruh di deskripsi. Makasih ya Bun. Sama Dek. Semoga Sukses. buat Bunda dan Ayah juga. Buat kamu Patani juga Kopi. podcastnya, channelnya. Amin. Semangat. Ayo Amin. ngonten. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.